Halo teman-teman, kali ini saya berada di lapangan Desa Kalimiru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Projo, Provinsi Jawa Tengah. Di lokasi ini sudah berkumpul puluhan warga beserta kambing-kambingnya. Kegiatan ini merupakan agenda yang pertama kali sebagai ruang silaturahmi peternak di wilayah tersebut, sekaligus ruang berbagi pengalaman cara pemeliharaan kambing dan domba. Meski baru pertama kali digelar, tapi peserta cukup antusias. Terlihat kambing-kambing yang dibawa cukup bagus ya. Bisa dilihat pada kesempatan kali ini juga hadir dokter hewan Bapak Dwi Rahmat yang akan memberikan sosialisasi tentang tata cara pemeliharaan kambing dan domba. Berikut cara pemeliharaan kesehatan kambing dan domba. Kegiatan hari ini kita sebut silaturahmi peternak domba kambing Desa Kalimiru. Untuk peternak ini dari lokalan sini saja, dari warga Kalimiru yang punya ternak domba dan kambing. Maksud tujuannya apa? Maksud dan tujuannya diadakannya pertemuan atau silaturahmi ini agar kita sesama peternak domba kambing bisa saling gendu-gendu rasa, bertukar pikiran, bagaimana caranya agar kambing kita lebih baik, lebih sehat. Dan dengan acara ini kita harapkan masyarakat dari luar Kalimiru mengenal bahwa Kalimiru potensi peternakan domba kambing sangat tinggi. Berapa jumlah warga yang piara kambing di wilayah sini, Pak? Dari hitung-hitungan sementara untuk satu kadus setidaknya ada 25 orang peternak satu kadus, atau terdiri dari 2 RT, ada 25 peternak dengan jumlah varian yang berbeda. Ada yang hanya punya 5, ada yang punya 15, ada juga yang 30 ekor. Jenis yang ditunjukkan apa ini? Di sini kita tidak terbatas, apapun jenisnya. Pokoknya di sini punya domba, punya kambing, baik itu peranaan etawa, gembel biasa, jumbo atau apa, monggo silahkan tampil, tidak ada masalah. Yang penting di sini pertemuan untuk silaturahmi peternak domba kambing. Kita harapkan ini berjalan ke depannya, setiap selapanan atau 35 hari ke depan diadakan acara rutin seperti ini. Ini pertama kali ini ya? Ini inisiasi pertama kali. Ya, ini baru hari ini kita mulai di hari Minggu Wage. Ke depannya setiap Minggu Wage kita harapkan ada kumpul-kumpul seperti ini. Sebagian besar masyarakat Kalimiru sistem pemeliharaannya masih tradisional atau sudah menggunakan sistem modern, Pak? Rata-rata masih tradisional ataupun bahasanya ngarit seperti ini. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Nanti jenengan saged berkonsultasi, bertanya-tanya, bertakon-takon tentang apapun tentang domba kambing. Nanti mungkin Pak Dr. Dwi Rahmat bisa memperkenalkan diri, terus memberikan sedikit pencerahan kepada peternak domba kambing Desa Kalimiru. Monggo Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun nate kenging kembung, Pak. Kembung penate nggih. Nggih. Lah, itu kembung itu disebabkan karena apa? Biasanya kalau misalnya dia masih remaja, makan rumput yang banyak itu juga menyebabkan kembung kalau tidak diimbangi dengan air yang banyak. Kemudian komboran yang terlalu banyak itu juga menyebabkan kembung. Jadi kalau misalnya ngasih rumput, ngasih makan di kambing domba, kalau bisa diatur sedikit-sedikit tapi dia selalu ada. Karena kalau dibroke sekali gus, misalnya kok sore hari saja, kadang itu nanti marake kembung. Padahal yang namanya kembung itu kalau bisa segera harus ditangani. Kalau sudah
sebelah kiri kok ada anginnya, itu ya rada gawat. Terus kemudian pembunuh yang nomor 2 di kambing sama domba adalah diare, mencret. Nggih. Terutama kasus anak-anak, kasus pedet. Kalau di pedet kok wis diare, nggak ditangani, kemudian nanti akan dehidrasi, lemes, mati. Lah, le mati niku kenging napa, Pak? Le mati amargane niku adalah dehidrasi, kekurangan cairan di dalam tubuh. Contohnya nek tiang, nek wis diare ditambah mutaber niku kedah diinfus. Nah, nek kewan nggih kedah ngoten. Seharusnya adalah dikasih gula Jawa untuk penanganan pertama. Dikasih gula Jawa biar untuk tenaga. Kemudian obat mencret yang alami itu apa? Obat mencret yang alami itu ada yang namanya godong tewel, Pak. Itu obat mencret yang pertama yang nomor 1. Terus kemudian nek mencrete mboten mari saged diparingi godong pring. Godong pring sing nom. Niku insyaallah saged mari. Nek niku nggih dereng mari, pilihan yang terakhir alaminya adalah pakai bathok kelapa dibakar, posisi membara, ngambil air sak gelas, bathoknya masukin ces. Lah niku mangke nek pun ces diangkat bathoknya, airnya yang diminumkan. Insya Allah sembuh mencretnya. Nek sudah seperti itu kok tidak sembuh, tanda tanya. Iki jane sapi wedhusku kenapa? Baru dipanggilkan tenaga medis. Kalau sudah 3 itu dilewati. Tetapi jangan terus kemudian sedikit mencret, suntik, sedikit mencret, suntik. Nanti kosnya nggak sampai, gitu. Okay. Jadi kalau bisa itu kambingnya harus sehat, jangan manggil Pak Dokter. Harus kambingnya harus sehat, biar nggak manggil Pak Dokter. Antisipasi saja nanti nek wis di terakhir. Terus kemudian ini yang paling banyak sering terjadi adalah ketika kambing sudah lahiran, ari-ari belum keluar, tetapi sudah dikasih minum atau dikasih makan yang banyak. Dia akan menyebabkan yang namanya broyong. Oke. Broyong utawa medal dalane bayi. Niku penyebabnya adalah sudah lahiran, ari-ari belum keluar, dikasih minum atau dikasih makan. Kalau misalnya mau ngasih minum, pakai air gula Jawa sedikit saja. Karena ceritanya, nek begitu dikasih minum banyak, di dalam kan seperti balon, Pak. Dikira anaknya ngeden malih, akhirnya dalane sing medal. Sebenarnya sepele, cuman itu pasti akan terjadi. Napa meneh nek kambing domba sing pun bola-bali lahiran. Selain itu, penyebab yang kedua adalah ketika kambing itu sering naik di tempat kaki depan, naik di tempat makan, masih posisi bunting, biasanya yuk prolaps atau broyong ini. Mungkin untuk amalan itu saja, Pak, dari bapak-bapak. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Untuk kambing cacingan atau domba cacingan itu ciri-cirinya bulunya kusam, tidak mengkilap. Nafsu makannya bagus, ada juga yang nafsu makannya berkurang. Tetapi kalau dia nafsu makannya bagus, tetapi rada di daging. Oke. Terus yang kedua, biasanya wulune rontok. Nggih. Nek dipegang kadang katut, nggih jeprol. Niku nggih tanda-tanda cacingan. Selain dari itu, cacingan juga bisa sampai ke mata. Tandanya sampai ke mata. Ciri-cirinya apa? Drejes. Tetapi kita jangan terus, wah sedusku drejes, ini cacingan. Tidak, ada 2. 1, jenengan kakean garam. Nomor 2, dia cacingan. Jadi evaluasinya kok ketika kambing jenengan drejes, coba dievaluasi. Kemarin dikasih uyah mboten? Oh iya, akeh. Coba dikurangi. 3 hari di stop, drejes enggak? Kalau masih drejes berarti tandanya cacing. Nggih. Pokoknya nek makane rasa kok tapi mboten dadi daging nggih, cacingan. Dan kemudian obat cacing itu paling bagus rutin 3 bulan sekali. Rutin 3 bulan sekali. Nah, untuk yang pertama kali ngasih obat cacing disarankan adalah sekarang dikasih obat cacing, 2 minggu diulangi. Nah, setelah 2 minggu ini nanti setiap 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Kenapa kok 3 minggu? Kenapa kok 2 minggu, Pak? Nah, karena siklusnya cacing itu biasanya lebar kembang itu setiap 2 minggu. 14 hari ini dari endok pun netes cacing meleh. Endok netes cacing meleh. 2 minggu. Setelah, jadi misalnya kok mundut kambing sampai pasar, suka nih obat cacing.
14 dino sukani obat cacing meleh. Lah nek pun sing kedua nanti setiap 3 bulan sekali, 3 bulan sekali. Itu. Terus kemudian tadi pertanyaannya obat cacing yang alami. Itu loh Pak. Sing woh pinang apa sih Pak? Ya itu. Itu sing obatnya alami niku. Nggih. Nek untuk domba, untuk kambing, ampun sakata-kata. 1/4 sampai setengah saja jambene. Nggih. Nek misale kok jenengan golek jambe angel, tumbas mawon teng toko-toko pakan ternak. Nggih. Itu ada sing apa namanya bolus besar, sing untuk sapi bisa dikasihkan ke kambing, yang untuk kambing sendiri juga ada. Biasanya termiku tertulis satu tabletnya untuk satu yang besar. Nek misalnya kecil nanti tinggal dibagi aja. Itu untuk 3 bulan sekali. Karena kenapa kok penting? Kita kok setiap hari sudah ngarit, cuman rasa didaging kan yo eman-eman toh Pak. Mending kita berkorban ibarat 5.000 sampai dengan 10.000 untuk beli obat cacing dikasihkan. Nah kemudian selain obat cacing apa? Dikasih vitamin. Vitamin mundut sing pil nggih enten teng toko-toko nika. Nggih. Teng toko-toko ngagem vitamin ada. Nek misalnya jenengan boten repot melih, nek pas nyuntikke sing enten sing sakit, sing sehat di vitamin kalih Pak Dokter kalih saged vitamin obat cacing nggih saged. Mungkin pemberian garam pripun Dok? Biasanya kan kita dalam minum atau dalam pemboran itu dikasih garam. Itu penting atau tidak nih Dok? Ya. Kemudian untuk garam nih, niki masuk garam itu termasuk dalam kalsium. Nanti yang ujung-ujungnya adalah kalsium. Kalau yang paling bagus penggunaan garam itu sebenarnya orang dulu sudah pernah mencoba, sudah pernah membuktikan adalah pakai apa Pak? Pakai batok niku lho Pak. Batok digantung diseni uyah ben dijilat-jilat. Niku nek teng Jawa Timur namanya ngasin. Nek teng mriki napa? Nggih, ngasin, nggih. Niku ngasin bisa pakai batok dikasih garam utawa pakai pring. Pring bambu, nggih. Niku diisi garam. Kemudian nek zaman sekarang sudah ada yang namanya mineral block, Pak. Jadi mineral block ini nggih saking uyah terus diatoskan dijilat-jilat. Niku paling sae. Terus kemudian nek misalnya bareng komboran dosisnya seberapa? Itu tidak ada aturannya. Sing penting selagi kewane kita tidak ndrejes, itu sudah dikatakan dengan cukup. Kok misalnya ndrejes berarti harus dikurangi. Okay. Karena yang namanya garam yaitu itu untuk palatabilitas atau biar hewannya itu suka makannya itu. Okay. Jadi ketika nafsu makannya itu biar bagus. Ketika rasanya asin, dia akan rasanya itu haus Pak, pengen cepet-cepet minum. Lah minum itu adalah penting untuk pertumbuhan hewan, pertumbuhan kambing domba. Karena 80% dari tubuh kita adalah memang dari air. Nek minumnya kurang, biasanya nanti yuk kuru deprok. Nah, kapan pemberian obat cacing? Pemberian obat cacing paling baik adalah setelah kambing melahirkan. Kambing melahirkan dikasih obat cacing. Nanti 2 minggu lagi dikasih obat cacing lagi. Lah, syukur-syukur nanti sebelum jenengan kawinkan, bar nyapeh disukani obat cacing, terus dikawinkan. Karena nanti nek wis begitu jret kawin, selama 5 bulan bunting, lahiran, nggak boleh dikasih obat cacing. Karena efek obat cacing itu dapat karsinogenik, bisa untuk ini membunuh si janin. Akhirnya nggih medal, menggugurkan janin itu, kandungannya itu menggugurkan. Sementara kita sudahi, matur suwun Pak Dokter. Nggih, kurang lebihnya saya juga minta maaf Pak kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.